ingin terus diisi gitu ya, ruang terdalamnya ya, supaya semakin lagi menjadi the good human begitu. Terus kami juga berkunjung ke Banjarmasin Balikpapan, kemudian saya ingin menyapa Anda yang ada di Medan, Palembang, dan juga Pekanbaru. Kemudian kita beralih ke Surabaya, Yogyakarta, kemudian juga Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Saya pun ingin menyapa Anda yang bersama-sama dengan kami melalui Jux Music ada di Sampit ya. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Kemudian di 0 kilometer yang kelak akan menjadi ibu kota yang baru Indonesia gitu ya. Terus kemudian saya ingin menyapa Anda di Dumai, kemudian Anda yang ada di Purwokerto, di Cirebon, ya, di Demak, terima kasih sudah bergabung. Itu kota-kota yang saya nggak sebut sebagai jaringan resminya Smart FM, tapi Anda bisa mendengarkan kami ya dimanapun mempergunakan Jux Music. Kemudian saya juga ingin menyapa ada Ima tadi ya yang mengatakan sedang di Hong Kong. Nah ini mendengarkan kita dari sana ya. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Dan kalau ada di antara Anda yang mungkin juga sedang ada di luar Indonesia mendengarkan kami, mendengarkan program Smart Happiness di pagi ini, boleh dong ya sharing dan update kepada kami. Saya tadi lempar pertanyaan ya, Smart Listener. Kalau Anda cek-cek begitu ya, hati terdalamnya Anda begitu, apa sih niatan terdalam Anda ya dalam menjalankan puasa Ramadan di tahun ini? Pasti dong ya, ada yang terselip lebih dari hanya sekedar bahwa ini adalah momentum-momentum agama begitu ya di dalam tiap tahunnya. Pasti ada yang berbeda nih. Silakan Anda boleh sharingkan itu ya ke 0812 11 12 959 kalau melalui WhatsApp atau juga melalui perangkat sosial yang tadi saya sebutkan, media sosial yang tadi saya sebutkan. Jux Music boleh Anda pergunakan, YouTube di kanal Smart FM bisa Anda pergunakan, Facebook juga bisa Anda pergunakan. Pak Arfan, kita sambung lagi bahasannya. Sering dikatakan bahwa kayaknya ini saya ingin mempertanyakan ini gitu. Apakah ada kaitannya dengan gender ya Pak Arfan ya? Karena konon antenanya perempuan katanya lebih tajam gitu ya, sehingga bisa menangkap intention yang ada di sekitarnya begitu. Nah itu bagaimana tanggapan Pak Arfan? Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Secara umum bisa dibilang begitu, secara umum ya. Bahwa wanita itu kan lebih mementingkan perasaan gitu ya. Sementara pria lebih mementingkan pikiran gitu. Secara umum bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi kalau lebih mementingkan perasaan berarti akan selalu menebak gitu. Ini sebetulnya ini benar apa enggak ya gitu ya. Selalu dirasa-rasa gitu. Jadi bukan berdasarkan data kadang-kadang ya. Jadi seringkali saya sama istri saya itu contohnya gitu. Istri saya dengan sangat gampang gitu, ketika ketemu orang nih, ya langsung mengatakan kayaknya aku nggak percaya deh sama dia gitu. Terus saya tanya, data kamu apa gitu? Karena kan saya ingin jadi orang yang objektif kan gitu ya. Kalau nggak ada data, nggak ada fakta, nggak ada peristiwa apapun, nggak ada kejadian apapun, ya apa masalahnya gitu? Kenapa saya harus nggak percaya sama orang itu gitu? Nah, walaupun, nah ini kalau saya mau jujur nih Mbak Ola ya, walaupun dalam hati kecil saya sebetulnya juga saya mengiyakan apa yang dikatakan oleh istri saya. Jadi emang bener nih kayaknya emang orang ini nggak bisa dipercaya. Sebetulnya saya mengiyakan gitu. Iya, cuman saya nggak mau ngomong begitu. Kenapa? Karena saya merasa bahwa tidak ada fakta, tidak ada data, tidak ada dasar apapun untuk mengatakan itu. Gitu. Jadi saya selalu menunggu gitu, selalu menunggu sampai interaksi berlanjut dan seterusnya. Kemudian ternyata terbukti bahwa apa yang dikatakan oleh istri saya itu benar. Jadi kan dia selalu bilang, I've told you gitu. Saya ngomong apa kan dari awal kan. Cuma saya bilang, iya betul sih. Sejujurnya saya juga merasakan hal yang sama. Tapi kan kita nggak boleh begitulah sama orang. Itu kan namanya suuzon, saya bilang gitu kan. Kita kan harus lihat datanya dulu, faktanya dulu, dasar-dasarnya dulu, baru kita bisa nggak percaya sama orang gitu. Jadi sebetulnya sih saya sama istri saya itu sama aja sebetulnya gitu. Cuma saya lebih gengsian gitu ya untuk mengatakan sesuatu itu benar sebelum saya melihat ada bukti-bukti dulu gitu. Saya pingin dilihat sebagai orang yang objektif gitu. Kira-kira gitu. Saya pingin dilihat sebagai orang yang nggak seuzon gitu. Sehingga saya harus menunggu bukti dulu. Dan seringkali telat Mbak Ola, udah kejadian gitu, baru kemudian saya mengatakan omongan istri saya itu benar gitu. Kira-kira begitu. Jadi
secara umum sih sebetulnya sama saja ya, pria dan wanita itu sama saja menurut saya. Tapi kalau wanita tuh lebih berani mengatakan bahwa aku ngerasa begini nih gitu. Nggak ada gengsinya untuk ngomong gitu kan. Aku ngerasa nih kayak gini nih. Ya saya tanya buktinya apa, yang nggak ada buktinya, aku cuma ngerasa aja gitu. Nah kalau saya sebagai pria tuh merasa gengsi gitu untuk ngomong begitu. Karena Ya. saya akan dilihat sebagai orang yang nggak objektif, nggak punya data, nggak punya fakta, asal ngomong dan seuzon gitu. Oke. Kayaknya itu, ya ini mohon maaf kalau tolong dikoreksi kalau salah ya Pak Arfan. Rasanya sih itu, apa namanya, common terjadi ya. Iya, Artinya, secara umum, laki-laki akan lebih, terdorong oleh, dorongan maskulinnya untuk tidak mudah mengatakan iya gitu ya, ya. hanya karena itu tadi ada, suara atau istri mengatakan demikian begitu. Tapi begini Pak Arfan, kalau tadi, saya sempat tanya kepada Bapak gitu ya, niatan itu sebenarnya ada di mana sih di pikiran? Tapi kemudian ini dari ceritanya Pak Arfan begitu ya, Pak Arfan mengatakan gitu, ada sih suara gitu ya dari, hati yang terdalam begitu yang juga mengiyakan gitu. Kalau begitu posisinya niatan ini di pikiran, apa fungsi suara suara hati itu terhadap si intention? Nah, suara hati sama apa namanya, hati nurani nih Ya, sama nggak nih posisinya untuk, apa ya, memberikan sinyal kepada si pikiran kita itu, si intention itu, Pak Arfan? Silakan, Pak. very good question. Bagus sekali pertanyaan Mbak Ola. Jadi sebetulnya kalau kita bicara hati itu, hati juga adalah pikiran kan sebetulnya gitu. Jadi pikiran Mhm. itu kan ada yang namanya IQ, itu adalah yang kaitan dengan kecerdasan. Ada yang kaitan yang namanya EQ, emotional quotient, itu kaitan dengan kecerdasan emosi. Itu kita bicara mengenai feeling dan sebagainya. Ya, Nah, yang ketiga yang namanya spiritual quotient. Itu berkaitan dengan kecerdasan spiritual. Itu yang sering kita sebut dengan istilah hati itu. Atau kolbu gitu ya. Kalau yang lebih tepat sebetulnya adalah kolbu gitu. Nah, kolbu itu ada di mana? Ya di dalam pikiran kita. Jadi itu ada fakultas-fakultas di dalam pikiran kita. Ada kaitan ya, dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Nah, ya, suara ya. hati dan sebagainya itu ada di kecerdasan spiritual gitu. Nah, Mhm. sebetulnya yang namanya niat itu apa sih? Niat itu adalah bagian dari kecerdasan spiritual Oke. yang kita sembunyikan jauh-jauh, kita kunci rapat-rapat di dalam lubuk hati dan sanubari kita gitu. Di kolbu kita sebetulnya itu. Di dalam kolbu kita gitu. Yang hanya kita yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Dan kecenderungan kita adalah cenderung menyembunyikan itu gitu. Karena yang namanya kalau perbuatan kan nggak bisa disembunyikan ya. Perbuatan kan sudah terang benderang ya. Tapi kenapa kita melakukan itu sebetulnya rahasianya ada di situ, Mbak Ola. Karena orang yang namanya niat itu ada 3, Mbak Ola. Ya. Yang pertama itu yang namanya malicious intention. Mhm. Itu niat jahat. Itu Mhm. namanya niat jahat. Yang kedua yang namanya selfish intention. Nah, itu selfish intention itu adalah niat hanya untuk kebaikan diri sendiri. Jadi self-serving agenda. Agenda untuk melayani diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat baik itu, kalau menurut saya ya paling banyak tuh adanya di sini nih sebenarnya. Kalau kita melakukan kebaikan tuh paling banyak sebetulnya, alah ini kan untuk kepentingan kamu juga. Ini kan semuanya untuk kepentingan kita gitu, bukan untuk kepentingan orang lain. Walaupun kita selalu mengatakan, mengatasnamakan customer, ini adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, kita bilang gitu ya. Ini Ya, untuk ya, ya. mencerdaskan kehidupan bangsa gitu ya. Padahal sebetulnya itu ada di nomor 2 nih, self-serving atau selfish intention. Intention Mhm. niat yang hanya untuk kepentingan diri sendiri sebenarnya. Bahkan mungkin kepentingan orang lain itu nggak ada sama sekali sebenarnya gitu. Nah, yang Mhm. ketiga itu yang namanya good intention. Itu yang namanya niat baik. Apa itu niat baik? Ketika kita berniat untuk melayani sesama gitu. Nah, Mhm. tetapi ini yang sangat susah karena selalu niat untuk diri sendiri itu selalu ikut gitu Mbak Ola. Kita ingin melayani sesama nih, tapi selalu niat baik, niat untuk diri sendiri itu, terus gue dapat apa gitu? Saya dapat apa nih? Itu selalu ada di setiap manusia ya, kebanyakan manusia. Karena itu yang harus kita pastikan, bukannya nggak boleh gitu. Niat untuk kepentingan diri sendiri bukannya nggak boleh, tapi pastikan Ya. dalam kalau persentasenya itu 100% gitu ya, 51% gitu ya, itu adalah untuk orang lain. 51%. Kalau mau untuk diri sendiri, ya harus di bawah itu. 49% untuk diri sendiri. Gitu. Ya. Tapi 51% itu untuk orang lain. Ya. Itu Mbak Ola. Jadi
ketika kita berniat untuk orang lain, sebetulnya ya kalau berniat untuk orang lain, pasti diri sendiri itu masuk di dalamnya sebetulnya. Minimal ketika kita betul-betul menunjukkan bahwa kita ingin melayani orang lain, minimal ya, apa keuntungan yang akan kita dapatkan kalau kita mau melayani orang lain? Keuntungannya adalah trust level orang kepada kita meningkat. Jadi orang percaya bahwa oh ini orang ini bisa dipercaya. Nah itulah keuntungannya kita dapatkan. Gitu. Sehingga kalau nanti kita dipercaya, semua hubungan kita dengan orang itu akan lancar gitu. Kalau kita dipercaya oleh orang lain. Nah itulah keuntungan yang kita dapatkan kalau kita berniat untuk melayani orang lain, Mbak Ola. Itu Mbak Ola. Oke. Pak Arfan, jadi artinya Bapak ingin mengatakan bahwa niatan kita kalau itu semata-mata hanya untuk kepentingan diri sendiri, kok kayaknya justru tingkat keberhasilannya jadi semakin kecil juga. Sementara kalau niatan kita adalah untuk kepentingan banyak orang, itu tingkat keberhasilannya akan lebih besar begitu ya. Bukan tingkat keberhasilan, Mbak Ola. Oke. Tingkat kepercayaan orang kepada kita. Tingkat kepercayaan orang ya. Jadi artinya feedback dari orang kepada kita gitu ya, Pak Arfan. Kepercayaan. Ya? Kepercayaan orang ya. Kalau Mbak Ola melayani orang lain gitu betul-betul bekerja dengan penuh semangat, mengayomi teman-teman di Smart FM gitu ya, betul-betul niatnya adalah all out untuk membuat orang tuh growing gitu. Ya. Orang kan bisa menangkap itu kan? Ya. Dan orang akan tumbuh rasa hormat kepada Mbak Ola, tumbuh respect, tumbuh kepercayaan gitu. Nah, setelah kepercayaan baru nanti ujungnya ada di sukses juga ujungnya. Oke. Tapi awalnya adalah trust level akan meningkat gitu. Ya, jadi artinya niatan kita mempengaruhi bagaimana orang merespon kita gitu ya Pak Arfan. Bukan hanya merespon Mbak Ola, percaya. Ya, trust itu lebih daripada respon. Ya, trust itu bagian dari respon. Oke, lebih dari respon. Tapi artinya sikap atau apapun yang akan dikeluarkan oleh orang lain itu sangat tergantung dari niat kita. Gitu nggak sih Pak Arfan? Ya, betul. Baik, Pak Arfan, kita bahas ini nanti di part yang berikutnya ya. Saya ingin bertanya, seberapa besar pengaruh dari intention kita? Tadi sebenarnya itu yang saya ingin gali ke Pak Arfan gitu ya. Seberapa besar intention kita ini mempengaruhi kalau kita punya planning ya, kalau kita sudah punya goals tertentu misalnya seperti di dalam bisnis dan sebagainya gitu. Kita akan bahas ini di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Mohon kami dibantu. Smart Listener, beberapa catatan dari Anda sudah masuk, nanti kami akan bahas di sesi yang terakhir. Tetap bersama kami. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung ya, saya coba mulai ini catatan atau respon dari listener yang sudah bergabung di kesempatan pagi ini. Saya ke Medan dulu, ada Pak Rudi nih ya. Pak Rudi, Horas, selamat pagi Mbak Ola, Pak Arfan gitu ya. Tentunya happiness banget nih ya dengan Ramadan kali ini gitu. Intensinya tentu bisa lebih baik menjalankan Ramadan. Kalau 2 tahun lalu was-was tuh kalau mau sholat tarawih gitu ya. Sekarang mudah-mudahan udah boleh sholat tarawih, mudah-mudahan ya. Iya, mudah-mudahan akan jauh lebih khusyuk lagi gitu. Bahkan bonusnya sudah ada plan untuk mudik nih jauh-jauh hari katanya. Oke, happy mudik ya. Alhamdulillah ya. Kemudian kita beralih ke dari Medan, kita sedikit lompat ke Pontianak ya. Di sana ada Pak Setio ya, yang selalu katanya setia mendengarkan Smart Happiness setiap hari Jumat karena memberikan banyak memberikan pembelajaran gitu. Setuju dengan Pak Arfan tadi gitu ya, bahwa niat itu sangat mempengaruhi perilaku Pak Arfan begitu. Ya walaupun saya serupa dengan Pak Arfan, suka gengsi mengakui begitu, tapi saya harus juga mengakui sinyal dari istri nih kalau udah ngasih tahu gitu, saya biasanya akan lebih ekstra hati-hati Pak Arfan. Ya, betul. Ya, karena beberapa kali saya punya partneran bisnis seperti itu gitu ya. Saya di awal sangat antusias begitu, tapi begitu saya perkenalkan kepada istri, saya malah justru mendapatkan kenyataan yang berbeda. Tidak membuat saya sujud, tapi saya sangat jadi ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati, betul. Iya, betul. Terus kemudian ini ada komentar dari Mbak Mona yang bergabung bersama dengan kita dari Jakarta. Katanya sinyal perempuan sing ada lawan Pak Arfan, katanya begitu. Setuju. Sing ada lawan Pak Arfan gitu ya. Jadi sudah bisa merasakan atau membaca kalau ada niatan buruk dari pasangan gitu kan. Menurut saya ini anugerah tersendiri yang dikasih Tuhan kepada perempuan. Karena perempuan memang diciptakan sebagai penolong buat suaminya dan keluarga. Monggo Pak Arfan.
Boleh smart women ditanggapi. ya. Ya, silakan Pak Arfan. Ya, setuju ya Mbak Ola ya. Jadi memang niat ini memang menjadi ukuran gitu ya. Apapun yang kita lakukan itu ukurannya adalah niat. Ya, jadi yang harus kita luruskan dalam diri kita adalah setiap kita ingin melakukan sesuatu, pastikan niatnya apa nih sebetulnya. Kita harus analisa, kita harus selalu mengawasi gitu Mbak Ola. Kalau niatnya adalah untuk kepentingan diri sendiri, nah ini bahaya gitu. Bahayanya kenapa? Kalau bicara mengenai kesuksesan jangka pendek, mungkin kita akan lebih cepat mendapatkan kesuksesan jangka pendek. Sebelum orang itu sadar gitu bahwa yang kita lakukan ini sebetulnya bukan buat dia, tapi hanya buat kita sendiri. Selama dia belum sadar, kita akan mendapatkan kesuksesan. Tapi ketika dia sadar, kita akan kehilangan yang namanya kepercayaan gitu, Mbak Ola. Yep. Jadi niat itu selalu kaitannya sama kepercayaan gitu. Dan kepercayaan itu kan adalah harta yang paling mahal harganya itu adalah kepercayaan kan. Jadi sebelum melakukan sesuatu yang baik ya, tanyakan kepada diri sendiri. Ini untuk kepentingan siapa nih? Jawab dulu itu, kepentingan diri sendiri atau kepentingan orang lain. Ternyata ada dua-duanya. Oke, kalau dua-duanya oke. Kepentingan diri sendiri ada, kepentingan orang lain juga ada. Pertanyaan kedua adalah berapa persen? Gedean mana? Seringkali kita itu 90% untuk kepentingan sendiri, 90%. Untuk kepentingan orang cuma 10% gitu. Ada sih untuk kepentingan orang, ada sih. Bukannya nggak ada sih gitu. Tapi hanya 10%. Nah itu semakin besar kepentingan diri sendiri, semakin berkurang kepercayaan orang kepada kita. Gitu Mbak Ola. Karena nanti dari apa yang kita lakukan kan akan ketahuan tuh ininya. Action kita kan akan mencerminkan niat kita gitu. Jadi seperti contoh nih ya, ini saya ambil contoh yang agak beda sedikit. Misalnya Rusia kan menyerang Ukraina ya. Kemudian apa yang terjadi dengan Amerika Serikat? Amerika Serikat dari awal tuh sudah bilang gini, saya mengecam Rusia gitu. Itu Presiden Biden ya, saya mengecam Rusia, saya mengutuk Rusia gitu kan. Kemudian terjadi penyerangan juga oleh Rusia ke Ukraina. Kemudian Biden mengatakan, saya akan mengerahkan pasukan ke Ukraina. Wah, gitu kan. Jadi seperti biasa Amerika ingin dilihat sebagai pahlawan kan. Tapi pertanyaannya, sampai hari ini udah hari keberapa nih Rusia di Ukraina? Apa yang dilakukan oleh Amerika? Nggak ada satupun. Nggak ada satupun. Artinya apa? Kelihatan nggak sebetulnya niatnya apa ketika ngomong begitu itu niatnya apa? Untuk kepentingan siapa dia ngomong begitu? Hanya untuk kepentingan pencitraan gitu. Bahwa saya adalah hero di dunia ini. Saya selalu berpihak pada yang dizolimi, gitu kan? Saya selalu ingin menegakkan keadilan di dunia ini. Nah itu kan yang disampaikan kepada dunia tuh bahkan. Tapi sampai hari ini katanya mau nurunin pasukan, katanya mau menyerang Rusia, nggak ada sama sekali udah. Jadi orang bisa menangkap nih. Oh sebetulnya niatnya hanya untuk ngomong saja, hanya untuk supaya tidak dibilang pasif, supaya tidak dibilang takut, gitu. Hanya untuk formalitas saja, gaya-gayaan saja. Nah itu Mbak Ola. Jadi kembali kepada talk show kita ini, kita harus selalu tanya, mau melakukan sesuatu, ini untuk siapa? Oke, untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Oke, baik, nggak apa-apa. Tapi prosentasenya berapa? Nah, pastikan prosentase orang lain harus lebih besar. Minimal, saya melakukan ini untuk orang lainnya itu minimal ya, 51%. Minimal. Untuk diri sendiri 49%. Kalau bisa lebih besar lagi, misalnya untuk orang lain itu sampai 70%. Ada sih untuk diri sendiri, ada sih. Akui saja gitu. Jangan suka dikit-dikit ngomong ini untuk kepentingan bangsa dan negara gitu. Saya sih nggak dapat apa-apa. Jangan suka ngomong gitu. Itu ketika kita ngomong gitu, orang langsung nggak percaya Mbak Ola. Ketika kita ngomong ini saya melakukan ini semata-mata untuk bangsa dan negara, saya sih udah nggak punya kepentingan apa-apa gitu. Itu justru mengurangi kepercayaan orang kepada kita gitu. Jadi katakan saja sejujurnya, ini ada juga loh kepentingan saya, tapi kepentingan saya itu hanya 30%. 70% untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan tunjukkan itu. Karena yang namanya intention itu adalah energi yang akan tercermin nanti dalam semua tindak tanduk kita, Mbak Ola. Ya. Pak Arfan, kalau ini adalah energi yang akan terlihat gitu ya, tercermin dari tindak tanduk kita begitu. Apakah intention ini
Artinya seberapa besar dia akan sangat mempengaruhi keberhasilan sebuah plan. Toh kita lihat ada juga gitu plan-plan yang kelihatannya itu hanya mementingkan diri sendiri berhasil tuh Pak Arfan gitu kan. Tapi justru yang kayaknya tadi seperti Pak Arfan katakan ya prosentasenya untuk orang lain jauh lebih besar nggak berhasil gitu. Nah, silakan Pak Arfan, apa Good question. tanggapannya? Betul Mbak Ola. Ketika kita fokus pada kepentingan diri sendiri, kita fokus ya, fokus untuk mencapai apa yang kita inginkan. Itu akan lebih cepat dapat, betul. Tuh ya. Betul, pasti akan lebih cepat sukses. Tetapi kita harus ingat, ada harga yang kita bayar. Harganya apa? Harganya adalah berkurangnya trust, berkurangnya kepercayaan orang kepada kita. Allah, ini sih untuk kepentingan diri sendiri, Allah gitu kan. Ini cuma ngomong doang. Jadi secara jangka panjang kesuksesan kita akan tergerus, Mbak Ola. Karena kan kita tidak mungkin sukses tanpa bantuan orang lain. Nah, bagaimana kita bisa sukses kalau orang sudah mulai tidak percaya kepada kita? Gitu. Jadi selalu itu yang selalu menggoda, Mbak Ola. Itu yang selalu menggoda. Kenapa? Lebih cepat sukses? Iya, lebih cepat. Tapi kan pinginnya kita kan langgeng gitu, sustainable gitu kan? Iya. Oke. Itu yang sulit. Jadi this is about trust, Mbak Ola. Ini masalah kepercayaan. Ya. Baik, Pak Arfan, rasanya kita butuh part yang kedua ya untuk membahas ini karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan saya. Oke, kita mau tutup perbincangan pagi hari ini, Pak Arfan. Apa yang ingin Pak Arfan highlight? Karena tadi Pak Arfan mengatakan bahwa selalu ada kesempatan sebenarnya kita untuk memurnikan atau mempertanyakan gitu ya niatan kita yang terdalam itu sebenarnya apa begitu. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi sebelum saya lupa ya, saya ingin mengucapkan selamat berpuasa ya untuk teman-teman kita ya di bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kemanusiaan kita. Nah, caranya gimana? Itu tadi memurnikan niat, Mbak Ola. Oke. Memurnikan niat, karena mau puasa aja itu pagi-pagi sebelum sahur itu harus baca niat dulu. Gitu. Ya. Karena ada tuh nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Nah, ujungnya lillahi ta'ala. Jadi niat itu dibaca gitu. Supaya kita itu benar-benar masuk dalam pikiran kita, tertanam dalam otak kita bahwa saya puasa ini bukan mau diet, bahwa kemudian bisa menjadi alat untuk diet, ya iya gitu. Ya. Itu betul juga, tapi bukan itu niat saya gitu. Bukan itu tujuan utamanya ya. Niatnya adalah untuk mencari ridho Allah, itu aja gitu. Jadi mari kita manfaatkan bulan puasa ini sebagai bulan untuk memurnikan niat. Caranya gimana? Setiap Anda ingin melakukan sesuatu, tanya, ini untuk kepentingan siapa? Anda sendiri atau orang lain? Baik. Kalau jawabannya dua-duanya, tanya lagi, prosentasenya mana yang lebih besar? Ya. Itu. Oke. Baik, Pak Arfan, kita kunci perbincangan kita pagi hari ini. Selamat juga untuk Pak Arfan ya, menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Semoga diberikan keberlimpahan, kekuatan. Amin. Termasuk juga buat smart listener. Ya, kami pamit, saya Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now.